Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Nova Lentina Burhuta Balian dengan NPM 203304020116. Saya Cantika Napa Parasal, saya NPM 204010102886. Saya Salsabila Fauzia dengan NPM 2040101024. Perkenalkan, nama saya Novitira Khairunisa dengan NPM 2040101028. Baik, pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudulkan Designing Service Process dengan dosen pengampu Dr. Haji Popo Suryana, SE, MSI. Yang akan saya bacakan. Pengertian layanan. Menurut Kotler bahwa pengertian layanan adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud, serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Layanan adalah suatu perbuatan atau penampilan yang dapat ditawarkan oleh suatu partai kepada yang lain yang tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Misalnya, bantuan yang berkaitan dengan kegotong royongan antar warga, bantuan perhotelan, bantuan duka cita, bantuan hukum, merawat anak yatim atau piatu, dan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh para aktivitas dalam organisasi non-komersial seperti lembaga swadaya masyarakat. Selanjutnya, perbedaan antara pengalaman layanan dan proses layanan. Dari organisasi perspektif, layanan adalah proses yang harus dirancang dan dikelola untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang diinginkan. Pengalaman pelanggan ini merupakan hasil dari beberapa interaksi yang pelanggan lakukan dengan bisnis di berbagai tim dan titik interaksi. Sebagai contoh, pengalaman pelanggan yang baik adalah ketika konsumen dapat mengakses website dengan cepat dan mudah, menerima ucapan terima kasih melalui email setelah melakukan transaksi. Konsumen mendapatkan konten informatif dan sesuai terkait produk, menerima respon cepat oleh customer support, dan konsumen juga mudah menyampaikan kritik dan saran tentang pengalaman yang telah diterimanya. Selanjutnya, proses pelayanan, penyediaan layanan, penerima layanan, jenis layanan, kepuasan pelanggan. Suatu pelayan akan berbentuk karena adanya proses pemberian layanan tertentu dari pihak penyediaan layanan kepada pihak yang dilayani. Layanan dapat terjadi antara seorang dengan seorang, seorang dengan kelompok, kelompok dengan seorang, orang-orang dalam organisasi. Ada 3 hal penting dalam proses layanan. Pertama, mengenai pihak penyediaan layanan, kedua, pihak yang menerima layanan, ketiga, jenis dan bentuk layanan. Selanjutnya, perbedaan antara diagram alur dan cetak biru. Diagram alur merupakan sebuah skema atau gambar dari pemindahan bahan materi, produk atau orang. Diagram ini biasa membantu pemahaman, analisis, dan komunikasi dari sebuah proses. Disimpulkan bahwa diagram alur merupakan gambaran dari perpindahan bahan materi, produk, atau orang, dengan tujuan meningkatkan efisiensi. Cetak biru merupakan sebuah rancangan penyusunan yang dirumuskan untuk tujuan memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi, komunitas, atau lembaga secara berkesinambungan. Dengan adanya cetak biru, setiap kegiatan akan memiliki kesesuaian dengan tuntutan, tantangan, dan kebutuhan. Karena ini dalam cetak biru terdapat suatu kerangka kerja yang terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan. Selanjutnya ada mengembangkan layanan blueprint. Dalam mengembangkan cetak biru layanan, yaitu perlu mengidentifikasi semua aktivitas kunci yang terlibat dalam pembuatan dan penyampaian layanan yang dimaksud, dan kemudian menentukan hubungan antara aktivitas. Lalu di sini ada beberapa karakteristik desain yang membantu untuk melihat bagaimana cetak biru harus dikembangkan. Yang pertama ada front stage activities, yaitu kegiatan panggung depan. Ada physical evidence of front stage activities, yaitu bukti fisik kegiatan di depan panggung. Ada line of visibility, yaitu garis visibilitas.
Lalu ada backstage activities, yaitu kegiatan di belakang panggung yang harus dilakukan untuk mendukung langkah panggung depan tertentu. Ada support process and supply, yaitu mendukung proses dan persediaan. Ada potensial fail points, yaitu potensi titik gagal. Ada identifying customer waits, yaitu mengidentifikasi pelanggan menunggu. Yang terakhir ada service standar and target, yaitu standar dan target layanan. Lalu ada menetapkan standar layanan dan target kinerja. Perbedaan antara standar dan target kinerja adalah penting, karena selanjutnya digunakan untuk mengevaluasi kinerja staf, cabang, atau tim. Penetapan standar dan target menjadi sangat sensitif dan politis. Pemisahan standar dan target ini dapat menjadi penting karena 3 alasan. Yang pertama, standar yang benar yaitu didorong oleh pelanggan, dikomunikasikan, dan diinternalisasi oleh organisasi. Kedua, ketika diterapkan dengan baik, pemilik proses dan manajer departemen atau cabang akan dengan seiringnya waktu meningkatkan tingkat kinerja mereka melalui perbaikan terus-menerus dan bertahap untuk membuatnya lebih sesuai dengan harapan pelanggan. Dan yang ketiga, memfasilitasi penerimaan dan dukungan untuk standar layanan, karena juga memberikan keleluasaan kepada manajemen dan staf. Selanjutnya ada desain ulang proses layanan. Proses layanan menjadi usang seiring waktu karena perubahan teknologi, pelanggan kebutuhan, penambahan fitur layanan, penawaran layanan baru, dan bahkan perubahan undang-undang membuat proses yang ada tidak efisien atau tidak relevan. Ada banyak gejala yang menunjukkan proses tidak berjalan dengan baik dan perlu didesain ulang. Salah satu gejalanya yaitu banyak pertukaran informasi yang dibutuhkan dengan pelanggan dan antar unit layanan yang berbeda karena data yang tersedia tidak berguna. Ada rasio tinggi antara aktivitas pengecekan atau pengendalian terhadap aktivitas yang menambah nilai. Ada penilaian pemrosesan pengecualian dan ada meningkatnya jumlah keluhan pelanggan tentang prosedur yang tidak nyaman dan tidak perlu. Selanjutnya yaitu ada desain ulang proses layanan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Memeriksa layanan blueprint merupakan langkah penting dalam mengidentifikasi peluang tersebut dan kemudian mendesain ulang secara tugas yang dilakukan. Upaya mendesain ulang biasanya berfokus pada pencapaian 4 tujuan utama berikut dan idealnya upaya mendesain ulang harus mencapai keempatnya secara bersamaan. Yang pertama yaitu ada mengurangi jumlah kegagalan layanan. Yang kedua ada mengurangi waktu siklus dari inisiasi pelanggan dari proses layanan hingga penyelesaiannya. Yang ketiga ada peningkatan produktivitas. Dan yang keempat ada peningkatan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu ada partisipasi pelanggan dalam proses layanan. Desain ulang proses layanan untuk produktivitas dan efisiensi seringkali meminta pelanggan untuk lebih terlibat dalam penyampaian layanan. Blueprint ini membantu untuk menentukan peran pelanggan dan untuk mengidentifikasi tingkat kontak antara mereka dan penyedia layanan. Ada beberapa tingkat partisipasi. Yang pertama ada tingkat partisipasi pelanggan. Partisipasi pelanggan mengacu pada tindakan dan sumber daya yang disediakan oleh pelanggan selama produksi jasa, termasuk masukan mental, fisik, dan bahkan emosional. Yang kedua ada tingkat partisipasi rendah. Dengan tingkat partisipasi yang rendah, karyawan dan sistem melakukan semua pekerjaan, produk jasa cenderung terstandarisasi. Dalam situasi ini, di mana pelanggan datang ke pabrik jasa yang dibutuhkan hanyalah kehadiran fisik pelanggan. Lalu yang ketiga, ada tingkat partisipasi sedang. Dengan tingkat partisipasi yang moderat, masukan pelanggan diperlukan untuk membantu perusahaan dalam menciptakan dan memberikan layanan, dan dalam memberikan tingkat penyesuaian. Lalu selanjutnya ada tingkat partisipasi tinggi. Dengan tingkat partisipasi yang tinggi, pelanggan bekerja secara aktif dengan penyedia untuk memproduksi layanan bersama. Layanan ini tidak dapat dibuat tanpa partisipasi aktif pelanggan, karena jika pelanggan gagal menjalankan peran ini secara efektif dan tidak melakukan tugas wajib tertentu, mereka akan membahayakan kualitas layanan. Lalu selanjutnya ada pelanggan sebagai kreator layanan. Pelanggan ini terlibat dalam proses layanan dan dapat dianggap sebagai pembuat layanan. Nilai tercipta ketika pelanggan dan penyedia layanan berinteraksi selama produksi, konsumsi, dan pengiriman layanan. Lalu yang terakhir ada mengurangi kegagalan layanan yang disebabkan oleh pelanggan.
Selain mendidik pelanggan, Pokayoke dapat digunakan untuk mengembangkan sistem yang membuat pelanggan menjalankan perannya secara efektif dalam proses pelayanan. Self-service teknologi adalah teknologi antarmuka yang mengizinkan pelanggan untuk memperoleh suatu jasa atau bertransaksi secara mandiri seperti layanan yang dilakukan oleh karyawan secara langsung. Keuntungan utama menggunakan SST meliputi yang pertama, kenyamanan yang lebih besar termasuk penghematan waktu, layanan lebih cepat, fleksibilitas waktu, dan fleksibilitas lokasi. Pelanggan menyukai SST ketika menyelamatkan mereka dari situasi sulit. Seringkali karena mesin SST berlokasi strategis dan dapat diakses 24/7. Yang kedua, kontrol yang lebih besar atas pemberian layanan, lebih banyak informasi, dan tingkat penyesuaian yang dirasakan lebih tinggi. Yang ketiga, harga dan biaya yang lebih rendah, sukses diantar. Masalah utama dengan SST adalah bahwa sangat sedikit dari mereka yang menyertakan sistem pemulihan layanan yang efektif. Dalam banyak kasus, ketika proses gagal, tidak ada cara sederhana untuk menyelesaikan masalah di tempat. Biasanya pelanggan dipaksa untuk menelpon, mengirim email, atau melakukan kunjungan pribadi ke perusahaan jasa untuk menyelesaikan masalah, yang mungkin persis seperti yang mereka coba hindari sejak awal. Ringkasnya, tantangan bagi perusahaan jasa dalam merancang SST menjadi bukti bodoh. Mungkin mengurangi kesalahan pelanggan yang umum, menggunakan Pokayoke pelanggan, dan bahkan merancang proses pemulihan layanan untuk pelanggan sehingga mereka dapat membantu diri mereka sendiri. Mengelola keengganan pelanggan untuk berubah. Mengelola keengganan pelanggan untuk mengubah perilaku mereka dalam proses layanan, termasuk penerapan SST, kenalkan pelanggan terhadap perubahan dalam proses yang sudah dikenal dan pola perilaku yang telah lama. Anda dapat menggagalkan upaya untuk meningkatkan produktivitas dan bahkan kualitas. 6 langkah berikut dapat membantu memuluskan jalan perubahan. Yang pertama, mengembangkan kepercayaan pelanggan. Yang kedua, memahami kebiasaan dan harapan pelanggan. Ketiga, prates, prosedur, dan peralatan baru. Keempat, publikasikan manfaatnya. 5, ajarkan pelanggan untuk menggunakan inovasi dan promosikan percobaan. 6, memantau kinerja dan terus mencari perbaikan. Baik, dapat disimpulkan hasil presentasi kami, yaitu pentingnya merancang dan mengelola layanan proses yang penting dalam menciptakan produk jasa dan secara signifikan membentuk pengalaman pelanggan secara rinci. Cetak biru sebagai alat yang mampu untuk memahami, mendokumentasi, menganalisis, dan meningkatkan proses layanan. Cetak biru membantu untuk mengidentifikasi dan mengurangi titik kegagalan layanan dan memberikan wawasan penting untuk layanan desain ulang proses. Bagian penting dari desain proses adalah mendefinisikan peran yang harus dimainkan pelanggan dalam produksi jasa. Tingkat partisipasi yang diinginkan perlu ditentukan, dan pelanggan perlu dimotivasi dan diajarkan untuk memainkan peran mereka dalam pemberian layanan untuk memastikan kepuasan pelanggan dan produktivitas perusahaan. Semakin pentingnya SST dan strategi untuk meningkatkan adopsi mereka juga dibahas. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.